fraksi pada forum terhormat ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui fraksinya masing-masing yang telah merespon, memberikan masukan dan saran, bahkan telah menanggapi materi rancangan peraturan daerah dimaksud. Kami menyadari bahwa berbagai masukan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang terhormat adalah sebagai representasi dari aspirasi masyarakat. Karena itu, kami memberi apresiasi terhadap berbagai pikiran dan gagasan serta saran dan masukan tersebut untuk dicermati dan disikapi secara bersungguh-sungguh dalam rangka proses penyempurnaan pengaturannya. Selanjutnya, perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan tanggapan dan jawaban atas kemenangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang rencana hidup pembangunan untuk pariwisata daerah tahun 2023-2025 sebagai berikut. 1. Tanggapan atas kemenangan umum fraksi Partai Berkarya. Disampaikan terima kasih serta apresiasi kepada fraksi Partai Berkarya yang telah menyampaikan kemenangan umum Rakerda tentang rencana hidup pembangunan untuk pariwisata tahun 2023-2025 untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, dapat dijelaskan terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan substansi dokumen Rakerda dimaksud, yaitu sebagai berikut. 1. Terkait dengan pengembangan pariwisata secara kolaborasi telah mulai dilakukan dengan cara menangani permasalahan di lokasi wisata secara bersama antara perangkat daerah serta pemerhati pariwisata dan lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata dilakukan secara bertahap melalui pendekatan SDM pariwisata maupun pembangunan fasilitas wisata, sehingga diharapkan mendapat hasil yang berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara terus-menerus. 2. Fungsi gedung Polres Informasi Center dan Life Center merupakan pusat informasi wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk para wisatawan mancanegara maupun nusantara. Gedung ini juga berfungsi sebagai sarana promosi pariwisata dan tempat penjualan untuk berbagai produk ekonomi kreatif yang dikelola masing-masing oleh tenaga teknis yang bersertifikat. Terkait dengan pengaktifan unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 tahunan wilayah Betang untuk kepentingan pariwisata akan ditindaklanjuti. 3. Kawasan pariwisata mangrove yang terletak di Kota Tahuna sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata daerah karena mempunyai potensi pariwisata yang indah serta dipandang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Bertolak dari hal tersebut, maka kawasan mangrove ini akan dijadikan sebagai sentra kuliner dan ekonomi kreatif, pusat restorasi penanaman mangrove, budidaya kepiting bakau, trekking, arena belajar dan bermain, wahana air serta kegiatan menarik lainnya. Terkait dengan penggunaan yang tidak berfungsi dengan baik serta kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk digunakan sebagaimana peruntukannya, menjadi salah satu fokus materi yang akan diangkat di Ripanda agar pengembangan kawasan pariwisata mangrove ini menjadi komitmen bersama untuk kepentingan masyarakat serta sinkron dan bertoleransi dengan program kerja dari seluruh perangkat daerah. 4. Upaya pengembangan SDM pariwisata yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata daerah sejak tahun 2019 sampai 2021 melalui Didadak Fisik Dadau tahun 2022 adalah melalui berbagai pelatihan pariwisata yang bermitra dengan akademisi dan praktisi. Pelatihan yang sudah dilaksanakan adalah antara lain: A. Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata. B. Pelatihan tata kelola homestay. C. Pelatihan pemandu wisata selam. D. Pelatihan pemandu wisata ekowisata.
Pelatihan pemandu wisata sejarah. Pelatihan pemandu wisata kuliner. Ketiga, tanggapan atas penanganan umum fraksi Partai Persatuan Demokrat. Disampaikan terima kasih serta apresiasi kepada fraksi Partai Persatuan Demokrat yang telah menyampaikan kemenangan umum fraksi, disertai dengan adanya beberapa pertanyaan dan usulan dalam penyempurnaan perda tentang rencana hidup pembangunan untuk pariwisata daerah tahun 2003-2025 sebagai berikut. 1. Terhadap usulan fraksi Persatuan Demokrat agar program kegiatan lebih fokus pada beberapa kawasan wisata akan ditindaklanjuti. 2. Terkait dengan pasal 30 ayat 1 akan dikaji kembali dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. 3. Deregulasi dalam perizinan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dalam upaya percepatan pelayanan. Ketiga, tanggapan atas penanganan umum fraksi Partai Nasdem. Disampaikan terima kasih yang tulus atas apresiasi terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang rencana pembangunan pariwisata daerah tahun 2023-2025. Oleh karena itu, terhadap penyampaian pandangan dan dimaksud dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Eksistensi serta kepastian masa berlaku Perda dapat dijelaskan, yaitu masa berlaku Perda dipandang akan ditetapkan tahun 2023-2025. Perbedaan tahun yang tercantum pada dokumen disebabkan karena proses penyusunan dokumen Perda dipandang dimulai pada bulan November 2021. 2. Dasar hukum yang menentukan jangka waktu Perda dipandang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana hidup pembangunan pariwisata nasional tahun 2010-2025. 3. Terhadap usulan terkait revisi terhadap target program kegiatan yang lebih sederhana dan fokus pada beberapa bidang kebudayaan akan ditindaklanjuti. Keempat, tanggapan atas penanganan fraksi Partai Golongan Karya. Disampaikan terima kasih serta apresiasi kepada fraksi Partai Golongan Karya yang pada prinsipnya menyetujui dan menerima Perda tentang rencana hidup pembangunan pariwisata tahun 2023-2025 untuk dibahas pada agenda berikutnya. Terhadap penyampaian pandangan Perda dimaksud dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Terkait kawasan pengembangan pariwisata daerah atau KPPD, yaitu wisata puncak Loser yang ada area kurang lebih 50 meter yang belum tersentuh dengan kegiatan pengaspalan karena aturan hutan lindung. Sudah dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dan Balai Penatapan Kawasan Hutan dan Berhasil Lawan. Kawasan tersebut telah diusulkan untuk dialihkan menjadi fasilitas umum. Usulan ini telah disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melalui surat Bupati nomor 600/17 bulan Juni tahun 2022 perihal usulan perubahan bentukan dan pengalihan fungsi kawasan hutan. 2. Makam Raja Santiago, Raja Batampo, Raja Terdiri Ubah adalah wisata sejarah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata daerah dan sudah ada buku yang diterbitkan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang sejarah, tata narasumber dan cerita rakyat dimaksud. Judul buku Kampung Malau dari Ondernas Beli ke Kabupaten. 3. Dapat jelaskan bahwa pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berasal dari retribusi Pantai Parangmaret dan Pantai Ria Golongan dengan besaran tarif dewasa Rp2.000 dan anak-anak Rp1.000. Dan untuk tarif masuk
kolam renang bersorak golongan 10.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Dengan besaran tarif tersebut sangat sulit untuk mencapai target yang ditetapkan. Saat ini sedang menunggu penetapan perda tentang pajak dan retribusi daerah yang sudah mengakomodir tarif baru yang sudah disesuaikan dengan kajian. 4. Perda disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman rencana hidup pembangunan pariwisata provinsi dan kabupaten kota. Fokus pembangunan pariwisata meliputi 4 pilar, yaitu A. Industri pariwisata, B. Destinasi pariwisata, C. Pemasaran pariwisata, D. Kelembagaan pariwisata. Dan perda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana hidup pembangunan pariwisata nasional tahun 2010-2025. Aturan ini bersifat kebijakan jangka panjang yang berlaku untuk 15 tahun. Rencana pembangunan daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama masa jabatan bupati sementara yang memuat pengalokasian sumber daya yang dimiliki daerah dan dijalankan melalui susunan tahapan kegiatan. 5. Terhadap usulan fraksi Golkar terkait potensi wisata yang berkaitan dengan sejarah penyebaran Injil yang dilakukan oleh para misionari dan para seni di sejumlah kawasan Pulau Sangihe yang akan diusulkan sebagai promosi wisata penelitian dan religi kepada negara asal, para misionari dan para seni. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas usulan yang disampaikan dan akan mengupayakan implementasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan promosi pariwisata daerah. 5. Tanggapan atas pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disampaikan terima kasih yang tulus atas diterimanya pengajuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang rencana umum pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2023-2025 untuk dibahas pada tahapan rapat selanjutnya. Terhadap pertanyaan yang diajukan dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah dimaksud dibarengi dengan dokumen KLHS dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 15 ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ke dalam penyusunan atau evaluasi. Pertama, RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJ nasional, provinsi dan kabupaten kota. Kedua, kebijakan rancangan dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. B. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, pasal 3 ayat 2, kebijakan, rencana dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf B meliputi 1. Kebijakan, rencana dan atau program pemanfaatan ruang dan atau lahan yang ada di daratan, perairan dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup yang meliputi A. Perubahan iklim, B. Kerusakan, kerosotan dan atau penurunan keanekaragaman hayati, C. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah besaran banjir, longsor, kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan, D. Penurunan mutu dan kelimpangan sumber daya alam, E. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan atau lahan, F. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan kehidupan sekelompok masyarakat,
dan atau Y peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. 2. Kebijakan rencana dan atau program lainnya berdasarkan permintaan masyarakat. C. Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS Pasal 3 ayat 2 KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan rencana dan atau program tingkat 1 nasional, 2 daerah provinsi, dan 3 daerah kabupaten kota. Pasal 4 ayat 3 kebijakan rencana dan atau program tingkat kabupaten kota sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 huruf C terdiri di atas. 1. RTRW kabupaten kota, 2. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kota, 3. Rencana detail tata ruang kabupaten kota, 4. Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten, 5. Rencana penggunaan jangka panjang kabupaten kota, 6. Rencana penggunaan jangka menengah kabupaten kota, 7. Kebijakan rencana atau program yang berpotensi dampak dan atau resiko terhadap lingkungan hidup lainnya di tingkat kabupaten kota. D. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 610.1/575/1/PLHD 2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal pemberitahuan. 1. Rencana induk pembangunan pariwisata daerah tidak masuk dalam kategori kebijakan rencana atau program sebagaimana yang wajib dilakukan penyusunan KLHS sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 3. 2. Dinas Pariwisata Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan yang juga bisa membuat kesepakatan bersama akan dilakukan kajian secara komprehensif untuk seluruh indikasi program dalam dokumen Diparda dalam penyusunan KLHS revisi tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu apabila tidak dilaksanakan penyusunan KLHS untuk Diparda dimaksud. Berdasarkan peraturan dan surat rekomendasi Kepala Dinas Daerah Provinsi Sulu tersebut, maka muatan-muatan strategik dalam dokumen Diparda Kabupaten Kepulauan akan dimasukkan dan disinkronisasi dalam KLHS revisi RTRW Kabupaten Kepulauan tahun 2014 sampai dengan tahun 2034 yang penyusunan sementara dilakukan. 2. Perda Diparda disusun berdasarkan peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana hidup pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten kota. Fokus pembangunan pariwisata meliputi 4 pilar, yaitu A. Industri pariwisata, B. Destinasi pariwisata, C. Masyarakat pariwisata, D. Kelembagaan kepariwisataan. Perda Diparda mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025. Aturan ini bersifat kebijakan jangka panjang yang masa berlakunya 15 tahun. Rencana pembangunan daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama masa jabatan bupati sementara yang memuat pengalokasian sumber daya dan dimiliki daerah yang didapatkan melalui susunan tahapan kegiatan. Demikian tanggapan dari jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas pengajuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Seribu tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2023-2025 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila masih terdapat penjelasan yang belum terjangkau sebagai
sebagaimana yang diharapkan fraksi-fraksi, maka hal ini kiranya dapat dikomunikasikan pada tahapan pembahasan berikutnya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat yang telah memberi perhatian khusus terhadap agenda pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan dan kemampuan kepada kita semua hingga proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan bersama. Sekian dan terima kasih. Soal